Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini atau di video pembelajaran kali ini adalah pertemuan saya kurang tahu pertemuan berapa ini, tapi yang jelas, jika kalian melihat video ini, itu artinya anak-anak yang menonton video ini berhak untuk mengikuti kegiatan praktek yang akan datang. Nah, sebelum-sebelumnya kita udah pernah tuh buat sebuah jaringan lokal, tapi hanya berbasis satu jaringan saja. Sekarang di pertemuan kali ini atau di video kali ini kita akan mencoba gimana caranya jikalau kita memiliki dua jaringan lokal yang ingin dihubungkan satu sama lain. Nah, di sini saya sudah memberikan sebuah soal atau sudah membuat soal untuk kegiatan kalian. Nah, soalnya adalah hanya satu soal, tapi pekerjaannya terlalu banyak. Pertama, buatlah dua jaringan lokal yang masing-masing saling terhubung menggunakan perangkat router. Nah, perangkat router itu yang mana? Perangkat router itu berada di tengah-tengah pada dua buah jaringan komputer. Nah, kalau misalnya ditanya jaringan komputer itu yang mana, Pak? Jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung. Nah, saya saat ini sudah memberikan pembatas jaringan-jaringan mana saja yang tersedia di video ini. Nah, pembatasnya seperti apa? Nah, ini berbentuk kotak seperti ini saya udah dibatasin. Artinya ada berapa jaringan nih? Ada dua jaringan. Di mana pada dua jaringan ini memiliki alamat IP yang berbeda-beda. Yang satu ini memiliki alamat IP memiliki alamat IP dengan nomor 192.168.1.0. Sedangkan untuk yang sebelahnya memiliki alamat IP bernomor 192.168.2.0. Nah, kalian mungkin bingung nih untuk mengingat-ingat nama alamat IP ini. Jadi kita bisa silahkan atau kita ganti aja nama alamat ini menjadi bahasa yang mudah kita pahami. Misal alamat 192.168.1.0 ini adalah jaringan di Padang. Sedangkan yang sebelah 192.168.2.0 ini adalah jaringan Bandung. Intinya kalian memiliki dua jaringan lokal yang berada di lokasi yang berbeda-beda. Nah, aplikasi yang digunakan tetap sama adalah aplikasi Cisco Packet Tracer di komputer di komputer Taruna Ganesha atau di Labcom sudah ada aplikasi Cisco. Kemudian untuk komponen perangkat jaringan yang dibutuhkan apa aja? Ada empat perangkat. Saya juga di sini saya mengabaikan dengan kabelnya ya, tapi yang jelas ada 4 komponen yang harus kalian sediakan. Komponen pertama, server 2 buah dengan spesifikasinya adalah web server sama domain. Ini belum ketulis di saya. Web server dan domain server. Kemudian switch 2 buah dengan spesifikasi 2960. Nah, 2 buah switch. Kemudian personal komputer 2 buah yang nanti akan diletakkan di jaringan Bandung. Kemudian router Cisco 1 buah, router itu di tengah. Nah, ini yang akan menjadi penghubung antara jaringan Padang dan jaringan Bandung. Menggunakan spesifikasi apa? 1841, maaf, bukan 1841, menyesuaikan dengan gambar 1841. Nah, di sini tugas yang harus dikerjakan adalah hubungkan jaringan komputer yang berada di lokasi A, yaitu Bandung, agar dapat terhubung ke server PT web server yang ada di lokasi B, yaitu jaringan Padang. Nah, ini adalah simulasi, jadi silahkan kita sedikit berimajinasi. Ini kegiatan yang baru saja saya buat sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang baru-baru, mungkin nanti saya akan mulainya dari awal. Ini saya save karena nanti saya butuh untuk praktek nanti. Nah, sekarang dengan catatan kalian menghidupkan komputer, kalian sudah melewati tahapan pengecekan BIOS dan kalian sudah bisa menggerakkan pointer di komputer kalian masing-masing.
Oleh karena itu, silakan arahkan pointernya ke aplikasi Cisco Pocket Tracer. Pastikan Cisco Pocket Tracer-nya itu memiliki tanda i, karena yang saya gunakan adalah Cisco Pocket Tracer 6.2. Kalian klik kiri 2 kali, tunggu sampai tampilan jendelanya mengeluarkan aplikasi Cisco yang akan berjalan. Tunggu saja. Oke, saya besarkan. Nah, di sini di video ini kalian setidaknya perlambatlah agar memungkinkan kalian memahami kegiatan-kegiatan yang tersedia, kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan atau yang harus kalian lakukan. Minimal-minimal kalian perlambat atau boleh stop dan go, atau artinya berhenti di titik tertentu kemudian lanjutkan. Nah, di sini saya mulai dengan mengumpulkan bahan-bahannya. Kita balik lagi ke soal, di mana soalnya adalah membutuhkan berapa? Server 2 buah, switch 2 buah, PC 2 buah, dan router Cisco 1 buah. Nah, sekarang saya sediakan dulu. Pertama, saya ingin sediakan routernya terlebih dahulu. Gimana cara menyediakan router? Arahkan pointernya ke pojok kiri bawah, terus arahkan ke tanda tabung tipis seperti ini. Nah, di sini nanti akan kebaca router saat kalian arahkan pointernya ke sana. Klik sekali, kemudian di bagian tengah akan tersedia produk-produk Cisco dari turunan dari jenis router. Kalian pilih yang 1841 karena kita akan membutuhkannya yang 1841. Nah, di sini saya bisa ubah dengan cara R1. Nah, ngubahnya kalian kan di bawah 841 itu kan ada nama tuh router 0. Kalian tinggal klik sekali, nanti hapus dengan tekan backspace, lanjut dengan tuliskan namanya. Kemudian apalagi switch. Kalau switch di samping routers tuh. Di samping routers ada switch. Nah, di samping router ada switch. Nah, kayak gini kalian klik sekali, kemudian yang dicari apa bisa disebutnya? Switch yang 2960. 2960 berada di mana? Di posisi ketiga pada baris komponen switch. Bukan baris ketiga, tapi kolom ketiga. Maaf. 1, 2. Apakah dirubah? Tidak perlu dirubah karena hanya sekedar mentransmisikan, kita tak perlu melakukan identifikasi untuk switch-nya. Kemudian apalagi? Komputer 2 buah. Switch sudah. Kemudian router juga sudah. Tinggal personal komputer. Nah, untuk personal komputer, biasa arahkan ke pojok paling bawah, yang dimana jika kalian arahkan ke sana, dia akan memberikan kata end device di bagian tengahnya. Nah, di end device, kemudian pilih yang generik di kolom pertama 1, 2. Nah, udah nih ada 2, tinggal satu lagi, kita membutuhkan server. Server itu bentuknya seperti persegi panjang yang ditegakkan. Nah, bentuknya seperti ini. Pilihannya adalah generik. Nah, ini ada server. Nah, server ini ada di kolom ketiga pada end device. Masih berada di lokasi yang sama. Arahkan, kemudian kita identifikasi dengan mengikuti spesifikasinya. Lihat, spesifikasinya adalah yang atas web server, yang bawah domain server. Kita buat web server, yang bawah domain server. Sudah, tinggal kita hubungkan dengan sebuah kabel jaringan. Kabel jaringan itu ada banyak tuh. Ada yang konsol, UTP, fiber optik, kemudian jaringan telepon, dan lain-lain. Masih banyak nih jika kalian arahin ke yang lain. Nah, karena kita tak tahu jenis-jenis kabel ini untuk apa, makanya kita hanya tekan yang bagian petir. Biarkan
kita dinasihati oleh aplikasi. Nah, untuk menghubungkan pertama, kalian harus hubungkannya di switch yang ada di lokasi A, yaitu Bandung, ke router 1 atau ke router. Hubungkan pertama. Kemudian, hubungkan kedua adalah dari switch di lokasi B, yaitu lokasi Padang, menuju ke router. Nah, seperti ini. Udah dua. Tinggal sisanya kita mengikuti. Kalian ingin yang server dulu, silahkan. Kalian ingin yang Kalian ingin yang di jaringan di Padang dulu, silahkan. Yang jelas tidak ada pengaruh apapun untuk jaringan lokal. Tapi ingat, tata cara untuk menghubungkan router, untuk menghubungkan dua jaringan ini jangan salah. Karena kalau misalnya salah, kalian akan kerepotan sendiri nanti untuk mengikutinya. Jadi usahakan mulainya di switch 1 menuju ke router 1. Kemudian dari switch 0, yaitu switch Padang, tadi switch apa? Switch Bandung ke router. Sedangkan sebelahnya switch switch di Padang menuju ke router. Setelah seperti ini, kita selesai. Tinggal apa? Tinggal kita beri alamat IP-nya. Pertanyaannya, alamat IP-nya ini sama atau beda? Secara pengelompokan kelasnya sama, tapi alamat jaringannya memiliki di alamat yang berbeda-beda. Anggaplah seperti ini adalah kelas. Ini adalah kelas kalian, yaitu TJKT, sedangkan yang sebelahnya adalah kelas TO, atau kalian bisa rubahnya seperti ini. Ini adalah jaringan Bandung, sedangkan yang ini adalah jaringan Padang. Gimana cara ngebedainnya? Lihat di bagian oktet ketiga 192.168.2.0, sedangkan yang sebelah 192.168.1.0. Nah, kalian kan bingung, Pak, kenapa ada 0/24? Itu ada di materi CIDR. Nah, untuk materi CIDR kita tidak akan bahas di sini, kita hanya mengikuti membuat tutorial saja. Kita mulai lagi di bagian routernya. Nah, di bagian router ini agak tricky nih. Kalian arahkan pointernya, klik sekali, kemudian masuk ke config. Nah, di sini kalian tinggal saya maunya CLI atau config ya. Coba CLI dulu aja. Nah, untuk CLI buka yang CLI, awas di sini agak tricky nih. Tekan enter sekali, kemudian kalian tulis enable. Pastikan caps lock-nya jangan jangan ditekan. Kemudian configuration terminal, tekan enter. Nah, kalau misalnya gagal, tinggal kalian buat saja perintahnya seperti ini, T. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi? Kemudian kita harus mengakses terlebih dahulu port yang terhubung ke atau lubang atau kabel yang terhubung ke jaringan lokasi A, yaitu Bandung. Di router ya terhubungnya lewat lubang mana? Lubang FA 0/0. Nah, ini FA 0/0 itu apa? Intinya mah kalian ingin mengarahkan ke lubangnya, lubang yang terhubung ke jaringan lokasi A. Yaitu interface, kita menulisnya interface. Kemudian nama interface-nya apa? Yaitu FA 0/0. Tekan enter. Nah, sudah masuk. Setelah kalian menulis baris perintah seperti ini, kalian bakal masuk ke config strip if. Nah, kemudian apa? Kita isikan IP address mengikuti yang ada di soal, yaitu untuk FA 0/0 itu alamat IP-nya adalah 192.168.2.1. Nah, kalian berarti harus tuliskannya 192.168.2.1. Nah, pertanyaannya subnet mask-nya harus diisi dengan subnet mask kelas C, yaitu memiliki oktet 3 yang nilainya 255. Setelah ini kalian tekan enter. Kemudian apa lagi? Nah, kita telah menginputkan sebuah alamat IP, tapi perbedaannya adalah portnya masih belum aktif. Kita tinggal no shutdown.
tekan enter. Nah, sampai keluar pesan perintah seperti ini, kalian selesai. Coba kita perhatiin, apakah portnya sudah mulai aktif? Nah, portnya sudah mulai aktif. Nah, FA 0. Indikat lampu hijau ini indikatornya adalah hidup matinya ya, agar kalian mempermudah. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita tekan enter sekali lagi, kita masih berada di interface FA 0/0 atau kita masih berada di lubang yang terhubung ke lokasi A. Jadi, kita harus keluar terlebih dahulu dari lubang tersebut dan masuk ke lubang selanjutnya, yaitu yang terhubung ke lubangnya yang terhubung kabel menuju ke jaringan lokasi B, yaitu Padang. Nah, lokasi B itu namanya apa, Pak? Coba arahin aja ke lampu indikator. Tunggu, tuh nanti keluar tuh. Di sini ada FA 0/1. Kalian tinggal lakukan perintah yang sama seperti yang ada di atas ini, yang 3 baris ini. Lakukan perintah yang sama seperti itu. Caranya gimana? Interface FA 0/1, dan enter. Kemudian setelah itu apa? Kita isikan IP address, kan kita ingin mengisikan IP address 2.168. Nah, untuk bingung oktet kedua dan ketiga dan keempatnya berapa? Kita lihat soal. Dikatakan bahwasanya yang FA 0/1 itu oktet ketiganya adalah 1.1. 1.1. Nah, jangan lupa sertakan subnet mask-nya, yaitu subnet mask yang tergolong di kelas C. Dan enter, lagi-lagi tulis no shutdown agar interface-nya atau lubangnya mulai aktif. Nah, setelah ini kita selesai untuk konfigurasi di routernya untuk setiap IP ya. Belum sampai, ada satu lagi sih konfigurasi yang harus kalian kerjain, satu lagi. Sekarang kalian tinggal tekan exit kembali, berpindah ke menu config. Di menu config kita arahkan ke RIP. Nah, di RIP kalian tinggal tambahkan networknya. Networknya berapa? Kita butuhnya adalah 2, yaitu network yang 192.168.1.0 dan 192.168.2.1. Jangan mengambil alamat yang FA/0 atau FA/1. Itu kalian gagal, pasti gagal. Saya jamin. Nah, 192.168.1.0. Kita balik lagi ke yang tadi ya. Balik lagi, buka. Nah, 1.0. Kemudian berapa satu lagi? 192.168.2.0. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari identitas atau identitas sebuah jaringan di lokasi tertentu, yaitu lokasi Bandung dan lokasi Padang. Nah, setelah ini selesai konfigurasi di router, yaitu router R1 setelah selesai. Benar-benar setelah selesai, tak ada lagi tambahan. Tinggal kita mulai mengisikan alamat IP di server terlebih dahulu ya, jangan ke PC 0. Tadi saya membuat kesalahan, jangan ke PC 0, tapi ke server terlebih dahulu. Kan disuruhnya kita harus menghubungkannya ke web server. Tuh, terhubung ke server PT web server. Nah, kita tulis di sini, kalian arahkan, setelah kalian klik ke sana, arahin pointernya ke sana, klik kiri, keluar tampilan jendela seperti ini, masuk ke desktop. Setelah di desktop, saya harus isi dulu banyak. Nah, setelah di desktop, kalian masuk ke IP configuration-nya, karena kita menuliskan IP, kita akan menambahkan alamat IP-nya. Nah, alamat IP-nya berapa? Alamat IP-nya karena dia itu berada di jaringan B, yang mana alamat IP-nya atau alamat penomorannya adalah 192.168.1. Artinya kita hanya mengisikan 3 oktet yang sama, sedangkan oktet terakhir itu berbeda. Kalian pasti paham yang ini. 192.168.1.
1.2. Nah, 2 ini datang di mana? Ada di soal. Nih, soal sudah disediain. Default gateway-nya berapa? Default gateway-nya kita pilih yang baru. Untuk default gateway, kita baru bisa memilih yang alamat dari lubang FA0/1 atau port FA0/1, yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini kita tulis 192.168.1.1. DNS-nya kita isi dengan 192.168.1.2. Samakan saja DNS-nya dengan IP address yang ada di fast Ethernet, yang ada di konfigurasi di server web server. Silang. Ah, yang bawahnya di apa? Di konfigurasi gak? Ya, yang bawahnya dikonfigurasi. Nah, yang di bawah tidak ada sesuai soal. Nah, jadi kalian tinggal isikan alamat IP-nya dengan keinginan kalian, atau dengan di oktet terakhirnya kalian bebas ingin menulisnya berapa. 92, 168, 1 titik, saya akan pilihnya 3. Kemudian subnet masknya akan terisi otomatis, default gateway-nya sama, tidak beda dengan yang sebelah. Default gateway-nya sama, yaitu 192.168.1.1. Nah, kalau DNS-nya kita pakai DNS dengan alamat IP yang web server, karena tujuan utamanya adalah nih server ini tujuan akhirnya. Jadi kita tuliskan 192.168.1.2. Pak, kenapa nggak 3? Kalau 3, kalian akan mengisikan alamat DNS yang ada di server domain server, bukan yang di web server. Karena kita memilihnya 2, artinya kita mau nggak mau tujuan akhirnya adalah ke web server. Di sini kalian baru tekan silang lagi, nah baru kita bisa mengkonfigurasi alamat IP yang ada di lokasi A, yaitu lokasi Bandung. Klik sekali desktop, masuk ke desktop, ke IP configuration, masuk ke sini, kita isikan dengan alamat berapa, alamatnya berapa nih, karena dia ada di jaringan dengan dengan penomoran 192.168.2. Nah, artinya kita harus samakan 192.168.2. Nah, untuk titik terakhir atau untuk oktet keempat, kalian bebas pilih, asalkan jangan 1. Kalau 1, kenapa nggak boleh 1? Karena sudah terpakai. Kalau misalnya kalian menggunakan 1, pasti akan muncul pesan error. Nah, kayak gini nih pesan errornya. Jadi, kita mulai tulis lagi 192.168.2. Yang 1, saya pilih 2. Kemudian subnet masknya akan terisi otomatis. Nah, di sini baru untuk default gateway-nya kalian isikan dengan 2.168.1.1. Nah, kalau DNS-nya kemana? Ingat tujuan terakhirnya kemana nih? Tujuan terakhirnya adalah ke 192.168.1.2. Artinya tujuan akhirnya adalah ke web server. Kita tuliskan 192.168.1.2. Pak, berarti beda segmen? Ya, beda segmen. Bukan beda segmen, beda kelas. Ya, beda kelas. Kita silang terlebih dahulu, silang lagi, kita buka yang PC 1. Nah, di sini kalian masuk ke PC selanjutnya, yang tadi itu PC selesai. Kemudian PC selanjutnya, yaitu PC yang bawahnya, kalian isikan tetap sama 192.168.2. Nah, ini berapa? Kalian bebas, mau pilihnya 25. Bebas pilihnya berapa? Saya pilih 29 aja. Kemudian subnet masknya otomatis terisi, default gateway-nya kita pilih yang 192.168.2.1. DNS-nya masih sama yang web server, karena tujuan akhirnya ke web server. Jadi kita tuliskan 192.168.1.2. Di sini kalian tekan silang. Nah, selesai aja kegiatan praktek kita.
Sekarang tinggal ngecek. Nah, bagian ngecek, kalian arahkan ke PC 0. Buka PC 0, kemudian buka command prompt. Ingat, command prompt itu saat kalian praktek di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk yang belum, nanti saya akan bahas di kelas. Nah, cara melakukan pengecekannya gimana? Kita cek langsung ke alamat IP yang web servernya. Alamat IP web server itu yang mana? Yang 192.168.1.2. Apakah terhubung? Coba kita mulai 192.168 titik berapa? Titik 1 titik 2. Tekan enter, ditunggu dulu. Nah, setelah kalian selesai mendapatkan pesan seperti ini, reply from 192.168, kita buka browser atau kita buka Google. Intinya ini tuh, kalau di Cisco tuh ini adalah Google. Kita buka Google sebenarnya di komputer. Nah, kita isikan, oh maaf, ada satu lagi yang salah. Mungkin untuk URL kita nanti akan, oke, maaf, salah. Ada yang salah nih. Sebelum kita main browsing atau main Google di komputer, kita harus masuk lagi ke web server. Di web server, tepatnya di bagian service. Nah, kan yang membuat saya kenapa kita balik lagi ke sini? Kita kan sebenarnya ingin menggunakan layanan di web server. Kita ingin menggunakan layanan dari web server, yaitu layanannya yaitu DNS service atau sebuah situs. Nah, di sana kita ingin membuka situs tkj.com. Kemudian smk.com, tapi kita isi dulu terlebih dahulu yang tkj.com. Nah, isinya gimana? tkj.com diisi dulu di bagian lainnya. Jangan lupa DNS service-nya kalian on-kan atau aktifkan biar layanannya berjalan. Kemudian setelah ditulis nama tkj.com, kita masuk ke alamat IP-nya. Address-nya pakai address yang web server, yaitu 192.168.1.2. Tekan add di bawahnya. Kita masuk yang situs selanjutnya, yaitu smk.com. Dengan alamat IP berapa? 192.168.1.2, sama IP-nya. Artinya apa? Berarti ada dua situs yang berada di web server. Iya, ada dua situs. Nah, sekarang kita buka yang Yang komputer atas. Sekarang kita mulai nih main browsing di Google. Kita tulis tkj.com. Tekan go atau tekan enter, kalian bebas. Saya tekan go. Nah, sampai tampilannya seperti ini, itu artinya kalian sudah bisa melakukan browsing ke sebuah internet. Nah, konsep internet itu sederhananya seperti ini. Jadi, bersiap-siaplah untuk kegiatan praktek selanjutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan yang saya buat. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.